Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penerapan dari konsep operasi rekursif ya. Jadi kalau teman-teman sudah menonton untuk video saya yang sebelumnya, itu ada dua bagiannya. Kemarin itu ada part satu, ada part 2 juga. Jadi itu di situ saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasarnya dari si rekursif itu sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa gitu. Jadi dari sampai contoh-contohnya juga di situ. Saya bahas dari dasar banget gitu. Jadi teman-teman kalau belum nonton atau belum paham tentang rekursif ya gitu, teman-teman bisa nonton video saya yang dibagi dua bagian itu ada part satu sama 2. Nanti saya juga kasih di playlist yang namanya itu rekursif series kalau nggak salah ya nanti ya. Teman-teman bisa cari di laman channel saya nanti yang pembahasan tentang rekursif gitu. Nah, di video kali ini kita itu akan menerapkan konsep rekursif itu di salah satu penerapannya gitu. Jadi salah satunya itu di perhitungan deret Fibonacci gitu. Jadi kalau teman-teman belum tahu belum kenal itu ya apa itu Fibonacci gitu, atau mungkin ada yang sebagian yang belum tahu, ada juga sebagian juga yang udah kenal gitu ya. Jadi Fibonacci itu sebenarnya seperti ini. Jadi nah ini. Jadi teman-teman bisa cari juga di Google ya. Itu ketik aja Fibonacci gitu. Jadi yang nemuin itu ada ilmuwan atau matematikawan kan kalau nggak salah, itu dari Itali gitu ya. Itu biasa disebutnya atau bukan disebut, biasa dipanggilnya juga dia itu Fibonacci, tapi ada ininya kok, ada nama aslinya dia di situ. Jadi teman-teman bisa baca juga di Wikipedia-nya atau di Google lah ya. Itu ada banyak artikel yang membahas tentang bilangan Fibonacci ini. Jadi sebenarnya apa sih Fibonacci gitu ya? Jadi Fibonacci itu sebenarnya deretan angka yang di bawah ini, yang di sini Mas. Yang ini yang dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 sampai dan seterusnya gitu. Dan ini dia kan eh, dia kelihatan kalau eksponensial ya, dia itu eh, meningkatnya gitu. Jadi dia itu bilangannya itu eksponensial. Nah, di sini sebenarnya ada rumusnya juga di sini. Ini secara matematis gitu ya, itu ada didefinisikan secara rekursif ya. Di sini udah ada tulisannya nih, di sini rekursif gitu. Itu dia untuk definisi matematisnya itu seperti ini. Jadi ada Fn 01 ya, ini seperti inilah ya. Jadi saya nggak akan bahas yang ini gitu. Kita langsung di codingnya aja nanti gitu. Untuk gimana sih secara rekursif diterapkan dia di situ. Jadi ini seperti ini ya untuk deret Fibonacci gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin teman bisa belajar sendiri gitu di Google gitu ya, gimana ini kok bisa satu satu dua tiga lima gitu. Sebenarnya nanti juga teman-teman juga paham sendiri sih, nanti kita akan coba visualisasikan dari yang kode yang ini gitu. Jadi di sini itu sebenarnya ini adalah kodenya untuk mencari bilangan ini gitu. Jadi ini kita misalnya kita pakai angka yang kecil aja dulu ya. Ini saya coba visualisasikan di sini ya. Saya pakai komen di sini. Nah, ini misalnya usernya itu ngasih atau manggil fungsi ini biasa ini ya. Itu dengan parameternya tuh 5. Jadi dia tuh meminta dari Fibonacci dengan iterasi ke dalamnya itu 5 itu nanti. Nah, itu nanti dia akan kepanggil di fungsi ini. Ini nanti kan secara rekursif ya. Ini kelihatannya di sini. Ini ada pemanggilan fungsi ini lagi gitu di dalam fungsi ini juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa, kalau yang belum paham tentang rekursif gitu ya, sekali lagi mungkin teman-teman bisa nonton video saya yang udah saya buat sebelumnya itu yang membahas tentang konsep rekursif dari dasar itu di situ. Nah, jadi ini kita lanjut aja. Berarti kan dia kan langsung ke sini, terus dia kan ngecek di sini ya. Itu kalau n-nya itu masih kurang, apakah dia itu kurang dari atau sama dengan 1 gitu ya. Kan ini kan kalau pemanggilan pertama itu kan dia masih 5, berarti kan salah kan, dia berarti langsung ke returnnya yang di sini gitu. Nah, return ini ada 2 ya di sini ya. Jadi teman-teman jangan bingung, di sini ada 2, itu sebenarnya
yang dipanggil itu adalah yang depan dulu ini. Tapi jangan bayangin juga kalau misalnya di depan ini udah dipanggil lalu yang belakang ini nanti juga langsung dipanggil, itu enggak juga gitu. Soalnya dia yang depan ini itu dia akan menunggu penghitungannya itu nanti selesai dulu ke dalamnya gitu ya, nanti dia baru ke atasnya lagi gitu, dan ke atasnya lagi baru dia pindah atau apa namanya menghitung yang di sininya gitu. Jadi sebenarnya mekanismenya seperti itu gitu. Jadi ini mungkin juga termasuk bahasan yang lumayan agak advance gitu ya, mengenai rekursif. Sebenarnya agak nyambung juga sama yang kemarin juga gitu ya. Kita kemarin sudah yang di video saya yang rekursif itu, pembahasan tentang rekursif yang dasar itu saya sudah bahas yang advance juga, yang pindah-pindah alamat itu ya, kalau teman-teman ingat udah nonton juga di situ. Yaitu sebenarnya ada yang lebih rumit lagi tuh yang ya, seperti ini gitu. Sebenarnya juga ada yang lebih rumit juga gitu. Jadi tapi kita nggak akan bahas juga di sini. Kita di sini akan fokus ke Fibonacci aja gitu. Nah, jadi di sini dia kan dipanggil ya 5. Nah, berarti di sini dia kan di sini nggak masuk ya. Berarti dia langsung ke sini. Return dia manggil yang ini lagi gitu. Tapi dengan parameternya tuh n-nya kan dia 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 1 maksudnya itu berarti 4 gitu. Maksudnya gitu. Nah, berarti di sini kan dia dipanggil. Nah, di sini misalnya visualisasikan tuh seperti ini ya. Misalnya fit biasa itu dia dipanggil berarti 5 kurangi 1. Nah, di sini 5 kurangi 1 itu berarti kan dia berapa? Dia kan berarti 4 ya, 4. Nah, setelah 4 ini dia kan berarti dia akan masuk ke sini. Apakah 4 itu bisa kasih panah ya, mungkin ya 4 gitu ya, berarti 4 n-nya 4. Jadi ini di sini angka-angka di sini itu 4 gitu. Angka-angka di sini maksudnya n gitu. Misalnya yang di sini itu n gitu nanti. Nah, berarti di sini 4 itu kan masih belum ini ya, memenuhi yang if-nya di sini ya. Berarti 4 itu kan masih lebih dari 1, enggak juga sama dengan 1 kan dia. Berarti kan lanjut ke sini lagi. Dan dia berarti ke dalam lagi dia. Fit biasa dia ke 4 kurangi 1. Nah, berarti dia sekarang dia udah 3. Nah, habis itu dia di sini 3 kan juga masih belum ya. Belum memenuhi ini juga kan dia. Berarti kan dia langsung ke sini lagi. Berarti fit biasa 3 dikurangi 1. Berarti di sini nanti akan jadi 2. Nah, nanti juga lanjut jadi fit biasa. Dia kan masih belum masuk ke if-nya tuh dia. Berarti dia langsung ke 2 dikurangi 1. Nah, di sini 1. Nah, ini oke, kepencet tadi. Oke, jadi nah di sini 1 ini itu kan dia kan masuk ke sini. Soalnya kan dia kan apakah n itu kurang dari 1 sama dengan 1 gitu kan. Dan dia sama dengan 1. Nah, berarti dia return n. Nah, di sini return n itu kan berarti dia kembali ke yang pemanggil yang sebelumnya ini, yang ini. Nah, tapi ingat di sini kan dia kan yang waktu yang dipanggil di sini itu kan fit biasa yang dengan n-nya itu masih 2 dikurangi 1 kan dia 1 gitu. Dan dia tapi dikembaliin lagi gitu dia. Dikembaliin lagi si satunya itu, karena kan dia udah mentok di titik terminasinya di sini ya. Kalau teman-teman ingat tentang rekursif itu ya, di pembahasan saya yang sebelumnya itu ada titik terminasi itu di sini ya. Itu dia dikembalikan lagi gitu n-nya gitu. Nah, setelah itu berarti dia di sini 1 ya. Di sini 1. Nah, berarti terus nanti setelah ini udah dapat yang 1 ini tadi. Nah, dia terus tambah yang ini, yang fit biasa yang ini gitu. Lalu n-nya itu apa? N-nya itu adalah 2. Ingat ya, di sini n-nya itu masih 2 ya di sini ya. Jadi ini penggambaran tuh ya, ini ke dalam rekursif yang ke dalamnya gitu nanti. Jadi ini masih 2 di sini ya. Jadi ingat di sini itu masih 2. Yang ini di sini kondisinya masih 2. Dan di sini fit biasa dengan parameternya tuh 2 dikurangi 2 gitu. Karena kan di sini kan dia dikurangi 2. Gitu. Jadi teman-teman moga-moga paham dari sini ya. Jadi di sini 2 kurangi 2. Nah, 2 kurangi 2 itu berapa? 2 kurangi 2 itu kan 0. Nah, 0 itu apakah kurang dari atau sama dengan 1? Iya kan? Nah, berarti dia masuk di sini lalu return n. Jadi dikembalikan lagi nolnya itu.
kembalikan lagi ke sini. Jadi dia sebenarnya sempat masuk ke sini juga sih sebenarnya, masuk ke sini dengan parameternya 0 gitu ya, tapi kan dia masuk ke if-nya itu kan 0 apakah sama dengan atau kurang dari sama dengan 1 gitu kan. Nah ini kan dia true kan, nah gitu, ini kan dia true gitu. Jadi maksudnya itu seperti itu. Ini kalau teman-teman kurang melihat mungkin ya, mungkin saya kasih nah ini mungkin teman-teman udah agak lebih melihat di sini ya, mungkin saya tutup dulu yang ininya. Nah ini seperti ini, jadi kelihatan ya mungkin ya di sini ya. Nah jadi seperti itu. Ini kan dia kan sebenarnya masih true gitu, dia kan maksudnya udah true gitu. Nah berarti kan dia dikembalikan lagi ke yang pemanggil sebelumnya gitu. Dia sebenarnya masuk juga di sini gitu. Nah jadi moga-moga teman-teman paham ya di situ ya. Nah di sini berarti kan hasilnya itu kan berarti ini 1 ditambah 0 gitu kan ya. Nah berarti 1 ditambah 0 itu kan berarti berapa? 1 kan ya. Nah terus setelah dia 1 itu dia dikembaliin ke pemanggil sebelumnya gitu. Nah pemanggil sebelumnya itu apa? Pemanggil sebelumnya itu adalah yang ini, yang 3 ini. Nah ini hasilnya bukan 2 berarti ya. Di sini kan hasilnya bukan 2. Karena ini 2 itu maksudnya dia itu untuk yang apa namanya? Ini n-nya gitu. N-nya untuk parameter yang ke bawahnya lagi gitu. Nah, berarti di sini kan dia tapi udah ketemu ya yang si Fibonacci untuk yang 3 kurangi 1 itu berapa gitu. Nah, 3 kurangi 1 kan 2. Berarti untuk 2 itu dia kan tadi udah ketemu di sini nih. Nah, 2 itu kan berarti 1 ditambah 0 adalah 1 gitu di sini. Nah, mungkin teman-teman udah lumayan kebayang ya, kenapa di sini kok bisa 0 1 gitu ya. Terus di sini 1 lagi gitu. Nah, itu sebenarnya seperti itu maksudnya. Jadi dia itu mekanismenya tuh seperti itu untuk Fibonacci itu. Jadi dia tuh di sini kan udah kelihatan ya. Di sini kan kelihatan itu kalau dia tuh 0 ke 1 gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, di sini udah kelihatan nih, maksudnya bukan kelihatan, udah ketemu nih. Ini hasilnya tuh 1. Nah, berarti sekarang lanjut ke Fibonacci biasanya itu yang 3 kurangi 2 gitu. Nah, 3 kurangi 2 itu berapa? 1 kan. 1. Nah, 1 itu apakah n-nya itu kan dia n-nya. Apakah dia tuh kurang dari sama dengan 1? Iya kan? Berarti dia masuk ke sini lalu di return. Jadi dibalikin lagi gitu. Jadi di sini. Nah, berarti sekarang 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 itu berapa? Itu adalah 2. Berarti yang ini ketemu lagi di sini. Jadi dia ketemu lagi, dia jadinya 2 gitu di sini. Nah, 2 ini dia juga masih punya yang tambah ini. Berarti sama. Biasa dia 4 dikurangi 2. Nah, 4 dikurangi 2 itu berapa? 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Nah, tapi 2 ini masih belum selesai gitu ya. Karena kan dia kan masih bukan kurang dari atau sama dengan 1 ya dia itu. Nah, berarti dia masih lanjut ke bawah gitu. Masih lanjut ke bawah dan dia nyari lagi yang ini gitu. Dia nyari lagi yang ini. Nah, ini dia misalnya divisualisasikan tuh jadinya seperti ini. Dia ke dalam lagi tapi di jalur yang berbeda gitu. Fibonacci biasa. Nah, lalu di sini dia 2 dikurangi 1. Dan ini dulu yang dihitung. Ini dulu yang dihitung. Ingat ya, dia itu yang ini dulu yang dihitung, baru yang ini. Yang ini ketemu, itu nanti sampai ke dalam, sampai mentok itu ya, baru kembali ke atasnya, terus baru ininya dihitung juga. Jadi seperti itu. Nah, di sini dia berarti 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 itu kan dia 1 ya. Nah, 1 dan baru masuk nih di sini. 1 itu adalah kurang dari atau sama dengan 1. Nah, dia baru dikembaliin lagi ke pemanggil sebelumnya, yaitu 1 di sini. Yang ini maksudnya. Itu yang ini gitu. Nah, ingat ya, di sini sebenarnya dia udah pernah dihitung sebenarnya dia itu. Udah pernah dihitung di sini gitu. Nah, masalahnya di situ sih untuk yang rekursif yang biasa ini, untuk mencari rekursif yang biasa ini gitu. Masalahnya juga sebenarnya itu di situ. Bayangin aja, soalnya kalau misalnya itu dia itu angkanya itu banyak, maksudnya angkanya itu gede gitu, besar gitu. Ya berarti
dia kan harus menghitung berulang-ulang yang udah pernah dihitung sebelumnya gitu. Maksudnya itu seperti itu, masalahnya itu di situ. Nah, ini sebenarnya kita lanjut lagi gitu ya. Dan ini kan ingat di sini kan dia masih punya yang untuk dikurangi 2 gitu di sini. Dia lanjut di sini kan masih yang dia masih punya untuk yang ini. Nah, Fibonacci biasa gitu ya. Nah, ini 2 dikurangi 2. Nah, ingat juga di sini juga udah pernah kita hitung juga di bawah di sini, yang paling bawah ini. Tapi dia dihitung lagi di sini gitu. Nah, dia di sini kan hasilnya 0. Nah, berarti 1 tambah 0 itu adalah 1 gitu. Nah, di sini dia baru balik lagi ke sini 1. Nah, di sini berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Di sini adalah 3 gitu. Jadi cara kerjanya dia itu jalannya itu seperti itu dia. Nah, ini kan kebayang ya, ini sebenarnya dia tuh kayak bisa bikin kayak pohon gitu nanti kalau udah jadi. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi di sini dia kan masih punya untuk yang Fibonacci 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu berapa? 3 ya kan. Nah, 3 itu kan dia masih kurang dari masih lebih dari 1 ya dia. Berarti dia di sini juga dihitung lagi. Dihitung lagi di sini. Dihitung lagi ke bawahnya itu berapa gitu. Nah, dia di sini kan berarti dikurangi 1, 3 kurangi 1 maksudnya. Nah, di sini dia kurangi 1 adalah masih 2, dan dia di sini juga masih mencari lagi di sini. Di sini biasa dia 2 dikurangi 1, dan ini sudah pernah dihitung juga sebelumnya. Ini di sini juga sudah pernah dihitung, di sini juga sudah pernah dihitung. Jadi itu maksudnya yang jadi masalah di sini itu ya. Jadi dia tuh berhitung mengulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh bayangin kalau angkanya tuh gede gitu, makanya itu dia agak kurang efektif kalau pakai algoritma yang biasa, rekursi biasa seperti ini gitu. Jadi kita lanjut aja ya. Jadi ini biar membuktikan untuk ya sebegitu repotnya dia itu di belakang itu secara rekursif dia gitu. Jadi di sini Fibonacci biasa ya, di sini kan 2 dikurangi 1 berarti kan dia 1 di sini. Nah, 1 itu kan dia masuk di sini ya, berarti dibalikin lagi dia masih tetap seperti ini. Nah, terus nanti dia ditambah untuk yang ini, karena kan ingat dia masih punya yang ini di sini gitu. Nah, di sini 2 dikurangi 2, dan ini juga sudah pernah dihitung sebenarnya, dia adalah 0. Dan 1 tambah 0 adalah 2. 1 maksudnya. Nah, di sini kan berarti 1 hasilnya. Terus nanti di sini dia masih juga punya di sini yang dikurangi 2. Nah, di sini 3 dikurangi 2 itu adalah 1. Nah, dia 1 itu kan untungnya dia masuk di sini ya, berarti dibalikin lagi gitu di sini. Berarti 1 tambah 1 itu berapa? 2. Nah, di sini dia adalah 2 gitu. Nah, 3 tambah 2 adalah 5. Berarti di sini hasilnya adalah 5. Nah, ini baru ketemu dia. Baru ketemu kalau dia itu 5. Nah, ini kalau misalnya usernya itu masukin angkanya itu 5 di dalam parameter ini gitu. Nah, ini misalnya kalau divisualisasikan dalam pohon gitu ya, ini bisa seperti ini dia. Jadi misalnya ini seperti ini ya, bisa coba visualisasikan jadi pohon itu misalnya. Nah, kurang lebih sih seperti ini ya mungkin ya. Jadi ya kelihatan ya dia tuh kayak ke dalamnya itu dia kan di sini kan dia sebenarnya masuk ke sini, terus masuk ke sini, terus masuk ke sini, terus masuk ke sini. Habis itu dia ke sini, dia kan terus balik lagi ke atas gitu ya. Terus dia ngitung yang ini, terus balik lagi ke atas. Terus dia ngitung ke ini, terus dia ngitung ke sini, karena kan dia ini masih 4 dikurangi 2 itu kan masih 2 kan dia. Nah, itu kan terus dia ke sini lagi gitu ya. Dia kan udah pernah dihitung di sini, terus dia hitung lagi yang di sini juga, terus dia balikin ke sini jadinya 1 gitu ya, terus dia balik ke sini, terus dia masih punya yang di sini gitu ya, 5 kurangi 2 gitu ya. Itu sesuai dengan algoritma yang di sini, yang pemanggilannya di sini juga. Nah, itu terus dia ngitung lagi di sini gitu ke sini, terus ini juga sebenarnya masih belum gitu kan, 3 kurangi 1 itu kan 2. Terus di sini udah pernah dihitung juga gitu,
terus di sini dia ngitung lagi gitu. Pokoknya seperti ini visualisasinya. Teman bisa screenshot juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebayang ya masalahnya itu sebenarnya di mana. Nah, sebenarnya kalau angkanya itu masih 5 gitu ya, itu dia masih nggak masalah gitu. Karena ini kita misalnya coba jalankan ya. Jadi di sini kita mungkin coba untuk jalankan. Nanti ini di sini kita coba print F aja langsung gitu. Untuk fit biasanya itu adalah 5 gitu ya, sesuai sama yang kita visualisasikan tadi. Nah, di sini kita coba bersihin dulu di sini. Nah, di sini di sisi main.sing kita compile dulu. Nah, di sini kita jalanin main.exe-nya. Nah, di sini masih nggak ada masalah, dia masih oke-oke aja. Dan hasilnya 5 gitu dia. Nah, tapi misalnya kita di sini kita masukin 40 gitu misalnya. Kita coba ya di sini. Di sisi main.sing main. Nah, oke, kita coba jalanin di sini. Nah, dia lumayan agak lama. Tapi masih terbilang lumayan cepat sih, tadi agak ada 1 detik ya, 1 detik. Dan di sini hasilnya adalah 100 juta ya kalau nggak salah di sini, atau ya 100 juta, 102.334.155. Dan itu sebenarnya kalau yang diterusin dari dendrive yang ini gitu, yang ini itu kalau diterusin itu sampai situ, kalau sampai 40 iterasi gitu. Nah, sebenarnya juga 40 iterasi sih. Di sini kan dia iterasinya berulang kali. Di sini dia manggil lagi, di sini manggil lagi gitu. Jadi sebenarnya dia nggak 40 iterasi gitu. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya 45 gitu. Nah, di sini mungkin kayaknya lumayan agak kelihatan kalau misalnya dia tuh lebih lambat lagi gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau misalnya, nah ini dia lumayan lambat nih di sini. Ini yang 45 tadi ya, di sini 45. Kita tunggu. Nah, di sini dia baru keluar di sini. Tadi sekitar 5 detik lebih ya kayaknya ya tadi. Dan di sini kan berarti dia hasilnya adalah berarti 1 miliar ya, 1.134.903.170 ya. Jadi kelihatan kalau lama. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya 50 gitu. Ini cuman cuman naik 5 angka aja gitu dia. Itu dia udah ada bedanya lumayan gitu. Nah, di sini kita coba jalanin di sini. Nah, ini udah lama banget nih di sini. Nah, di sini kan kelihatan ini yang namanya itu peningkatannya tuh secara eksponensial gitu dia. Karena kan di sini juga kelihatan ya, di sini di ininya datanya di sini itu dia eksponensial banget. Di sini kan dia di sini udah 89, di sini tahu-tahu 144, di sini tahu-tahu 232, 33 gitu. Terus di sini 377. Nah, belum apa-apa udah 600 gitu. Belum apa-apa udah 900 lagi gitu dia. Nah, ini eksponensial dia. Nah, di sini ini saya tinggal tadi aja udah masih belum muncul di sini ya. Jadi itulah. Ini 50 memang berarti lama banget di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini saya cancel aja di sini ya, Ctrl C gitu. Nah, di sini tadi masalahnya di situ. Kita lihat tadi masalahnya ketika sudah saya visualisasikan, kita visualisasikan bareng-bareng di sini. Itu dia masalahnya di sini dia manggil yang udah pernah dihitung sebelumnya gitu. Nah, caranya biar ngatasi itu gimana gitu ya berarti. Nah, caranya adalah menggunakan yang namanya itu ada yang namanya itu memoization. Jadi kalau teman-teman bisa cari di sini itu yang namanya Fibonacci memoization. Ini di sini. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini juga memoization gitu, itu apa gitu ya.
Terus apa namanya, untuk ininya ada bacaannya juga di sini. Jadi dia tuh intinya tuh menyimpan apa yang udah pernah dihitung di sebelumnya gitu. Jadi di sini itu dia disimpan. Maksudnya di sini kalau dia udah pernah dihitung itu di sini itu dia disimpan. Ini pun juga ikut disimpan juga di sini. Ini juga ikut disimpan. Walaupun dia entah nanti dipakai atau enggak, yang penting dia tuh disimpan dulu. Karena kalau misalnya dia tuh di sini tuh ternyata dia meminta perhitungan itu lagi hasilnya tuh apa atau hasilnya tuh berapa gitu, dia tinggal ambil dari yang udah pernah dihitung gitu. Nah dari situ dia kan lebih cepat gitu, karena dia kalau misalnya dia udah nyampe di atas gini gitu ya, dia kan kalau misalnya nggak disimpan tadi kan berarti harus ngitung lagi di sini, terus ngitung lagi di bawahnya lagi gitu, belum lagi kalau misalnya ternyata yang ini tuh masih belum final gitu ya, itu kan berarti dia kan masih hitung ke bawah lagi gitu. Itulah gunanya untuk memoization itu, dia untuk apa namanya, mengingat, istilahnya mengingat gitu, apa yang udah dihitung sebelumnya. Untuk penjelasan memoization ini, itu gimana cara kerjanya dia, itu nanti di video yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa nonton di video yang lain tersebut gitu ya. Di sini kita cuman membahas mengenai penerapan dari si rekursif itu sendiri itu di Fibonacci, yaitu pakai tadi kebanyakan kita bahasnya di ini apa namanya, fungsi yang biasanya dipakai di sini. Tapi di ini pun kayaknya juga udah jarang dipakai ya kayaknya ya, karena dia memang kelihatan kalau dia tuh memang nggak seefektif itu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman juga udah tahu masalahnya di mana gitu ya untuk yang algoritma yang biasa ini kan. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan mengenai video yang satu ini gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan gitu, mungkin teman-teman bisa tanya di komentar di bawah gitu ya. Mungkin kapan-kapan bisa saya lihat gitu dan saya jawab gitu mungkin kalau bisa, atau kalau enggak nanti saya bikin videonya gitu sekalian gitu. Oke, jadi seperti itu, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini mungkin, dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.